Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai routing statis. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengetahui fungsi dari routing, kemudian siswa dapat mengetahui pengertian dari routing statis, siswa dapat mengetahui fungsi dari routing statis, siswa dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan dari routing statis, dan yang terakhir, siswa dapat membuat tabel routing table dari routing statis. Kita bahas apa itu routing. Jadi routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Jadi jika sebuah host ingin mengirimkan data ke host lain yang berbeda jaringan, maka diperlukan proses routing. Routing bekerja pada layar 3 osi. Kemudian perangkat yang dipakai untuk melakukan routing itu adalah namanya router. Nah, ini perangkat router. Sebagai contoh ini router Cisco 891 series. Kemudian ini Mikrotik RB4011. Kemudian ini juga salah satu Mikrotik yang umum dan banyak digunakan oleh para pelajar dan sekolah-sekolah SMK, yaitu Mikrotik seri RB941 2ND TC Hub-Lite. Selanjutnya, ini simbol router. Jadi jika ingin menggambarkan atau membuat gambar jaringan menggunakan router, nah ini kita bisa menggunakan simbol-simbol seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke routing statis. Routing statis adalah proses mengkonfigurasi router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Jadi pada routing statis ini, admin jaringan itu akan mengkonfigurasi secara manual tabel routingnya. Nanti akan kita coba contohkan dan akan kita praktekkan bagaimana cara membuat tabel routing. Dalam router terdapat routing table. Kemudian di routing statis penambahan router baru dilakukan secara manual. Apa itu fungsi dari routing statis? Sama ya, routing statis ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda sehingga bisa saling berkomunikasi dengan baik. Di mana sebelumnya telah kita pelajari bahwa antara IP network yang berbeda tidak dapat saling terhubung kalau kita menggunakan switch. Jadi supaya bisa network IP saling terhubung, kita akan menggunakan perangkat router. Apa kelebihan dari routing statis? Yang pertama, beban kerja router lebih ringan karena pada saat konfigurasi router hanya mengupdate sekali saja IP table yang ada. Kemudian yang kedua, pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya, deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah. Menghemat bandwidth karena pada saat pertukaran paket tidak ada bandwidth yang terbuang. Dan yang terakhir tentunya static routing terbilang lebih aman karena router hanya mengirimkan paket ke tujuan. Selanjutnya kelemahan dari routing statis. Yang pertama yaitu implementasi yang terbilang cukup rumit karena dikonfigurasi manual oleh administrator. Kemudian network administrator harus mengetahui semua alamat network yang akan didaftarkan. Jadi di sini pada routing statis administratornya perlu kerja ekstra karena harus mencatat, mengetahui semua alamat-alamat yang akan didaftarkan di routernya. Kemudian yang ketiga, sulit untuk diterapkan pada jaringan dengan skala yang besar. Ya, karena seperti kita ketahui tadi di awal, setiap ada penambahan router maka akan ada perubahan pada tabel routing. Yang keempat, membutuhkan proses konfigurasi yang lebih lama. Kemudian yang terakhir, jika ada jalur yang rusak maka jaringan akan berhenti. Oke, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat tabel routing. Di sini dapat kita lihat ada sebuah topologi jaringan di mana PC0 terhubung ke router 0, kemudian router 0 terhubung ke router 1 dan router 1 terhubung ke PC1. Di sini akan kita harapkan
adalah PC0 bisa berkomunikasi dengan PC1, begitupun juga sebaliknya, PC1 juga bisa berkomunikasi dengan PC0. Selanjutnya di sini tahapannya adalah kita akan menentukan alaman IP pada masing-masing perangkat. Setelah membuat alaman IP-nya, kita baru membuat tabel routingnya. Nah, langkah yang pertama, kita membuat dulu alaman network-nya, di mana PC0 ini terhubung ke router 0 ini melalui Ether 1-nya. Nah, di sini kita berikan dulu alaman network-nya. Saya contohkan di sini pada network yang pertama ya. Network yang pertama, misalnya kita berikan network-nya 192.168.1.0. Karena kita di sini contoh pada kali ini kita akan berikan pada IP kelas C. Berarti di sini di node ini itu IP-nya 192.168.1.1. Di PC0 artinya IP-nya 192.168.1.2. Kenapa demikian? Ya karena kita di sini sudah memberikan bahwa jalur ini itu network-nya 1.0. Selanjutnya kita akan berikan juga alamat network pada jalur antara router 0 dan router 1 ini. Nah, di sini kita misalkan di network kedua sama kelas C juga 192.168.2.0. Nah, berarti di sini pada ether kedua di router 0 alamat IP-nya 192.168.2.1. Di sini 192.168.2.2. Selanjutnya kita juga berikan network untuk router 1 dengan PC1. Kita misalkan di sini network yang ketiga. Alamat networknya 192.168.3.0. Berarti di sini 192.168.3.1, di PC1 192.168.3.2. Nah, setelah IP-IP-nya kita berikan, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel routing pada router 0 dan tabel routing pada router 1. Kita lihat di sini PC0 ingin menghubungi atau ingin berkomunikasi dengan PC1. Di sini alamat network yang terdapat pada PC1 adalah 192.168.3.0. Jadi langsung saja kita isikan di sini alamat networknya ya. Jadi 192.168.3.0. Karena ini kelas C, maka netmasknya adalah 255.255.255.0. Kemudian alamat nethook-nya. Jadi alamat nethook-nya adalah di mana PC0 ketika ingin menghubungi PC1 ini, dia melewati router 0, kemudian menuju ke router 1. Nah, ketika menuju router 1 ini, alamat IP-nya yaitu 192.168.2.2. Ini menjadi neck hub, ya. Ini akan menjadi neck hub dari router 0. Jadi kita isikan alamat neck hub-nya 192.168.2.2. Oke, sekarang sebaliknya. Bagaimana tabel routing yang ada di router 1? Jadi PC1 ingin menghubungi PC0, di mana PC0 ini memiliki alamat network 192.168.1.0. Jadi kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Netmasknya 255.255.255.0. Kemudian networknya, ya networknya. Jadi PC1 ini melewati router 1, kemudian ketika ingin menuju router 0, ini node pada router 0 ini sebelum menuju ke network 1 adalah 21.
Nah, jadi IP21 ini kita jadikan neck hop-nya. 192.168.2.1. Nah, demikianlah bagaimana cara kita membuat tabel routing untuk topologi jaringan di bawah dengan menggunakan IP kelas C. Baiklah, berikutnya kita akan mencontohkan penggunaan IP kelas B. Pertama, kita buat dulu network-nya di sini, yaitu 172.16.00. Berarti di sini IP-nya 172.16.01, di PC 172.16.02. Ini untuk network 1. Kemudian network 2 172.17.00. Berarti di sini IP-nya 172.17.01, di sini 172.17.02. Selanjutnya untuk network 3 172.18.00. Berarti di sini 172.18.01, di sini 172.18.02. Kita akan membuat tabel routingnya. Jadi dari PC1 ingin terhubung ke PC0, berarti network di PC0 ini adalah 172.16.00. Kalau dari PC0 ingin terhubung ke PC1, berarti network yang terdapat di PC1 adalah 172.18.00. Jadi pada tabel routing router 0 di sini, berarti yang akan kita hubungkan adalah network 3, yaitu 172.18.00. Jadi kita masukkan di sini 172.18.0.0. Net mask-nya karena dia kelas B berarti 255.255.0.0. Neck hop-nya karena dari PC0 ini ingin menuju ke PC1, maka 172.17.02 ini yang menjadi neck hop. 172.17.02. Kemudian kita akan membuat tabel routing untuk router 1. Jadi router 1 ini di mana PC1 ingin terhubung ke PC0, jadi network 172.16.00 yang kita masukkan di router 1. 172.16.0.0. Sama net mask-nya karena dia kelas B 255.255.255.0.0. Jadi ada 2 ya. Kemudian neck hop-nya adalah 172.17.01. 172.17.01. Oke, demikian untuk contoh pada kelas B. Sama ya, ini kita contohkan IP kelas A. Di jaringan ini kita berikan network pertama ya, IP-nya 10.0.0.0. Berarti di sini 10.0.0.1, di PC0 10.0.0.2. Di sini kita berikan juga network baru, network kedua 11.0.0.0. Berarti di sini 11.0.0.1, di sini 11.0.0.2. Selanjutnya network yang ketiga, yang di sini ya, di sini
kita berikan alamat network baru lagi. 12.0.0.0. Berarti di sini 12.0.0.1, di sini 12.0.0.2. Langkah selanjutnya kita membuat tabel routing. Nah, tabel routing dari PC0 dulu ya. PC0 ingin berkomunikasi dengan PC1. Jadi PC1 ini memiliki alamat network 12.0.0. Nah, kita masukkan. Networknya 12.0.0.0. Karena ini kelas A, maka netmasknya adalah 255.0.0.0. Ya, karena netnya pada kelas A adalah 1 oktet pertama. Kemudian nethooknya ya, sebelum menuju nethook 12.0.0 ada IP 11.0.0.2 di router ini. Nah, gini kita jadikan nethooknya. Ya. Sebelum PC0 ini menuju nethook ini bertemu dengan router 1 dulu. Di ether satunya yaitu IP-nya 11.0.0.2. Jadi ini kita masukkan 11.0.0.2. Selanjutnya, sebaliknya dari PC1 ingin terhubung ke PC0. PC0 ini memiliki alamat network 10.0.0.0. Jadi kita masukkan 10.0.0.0. Netmasknya 255.0.0.0. Kemudian nethooknya. Nah, nethooknya jadi dari PC1 ini menuju PC0, PC1 menuju router 1, kemudian menuju router 0. Nah, sebelum menuju alamat network 10.0.0, ini akan bertemu IP 10.0.0.1. Nah, 10.0.1 ini yang menjadi alamat network. Kita masukkan 11.0.0.1. Nah, demikianlah tabel routing untuk IP pada kelas A. Demikianlah materi untuk routing statis pada video kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.